Beli lagi. Beli yang lucu-lucu. Kok gak bunyi ya? Waalaikumsalam. Kita makunambuhi ko. Buti santren dia holil. Losari ya. Setelah sampai Losari, ada perkampungan namanya
Ada sambutan enggak? Ngantar kemarin kan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang saya hormati Ustadz Imam Sapari SHI MPDI selaku nahkoda di Sekolah Akhlak. Yang juga saya hormati Bapak Amanto Prayudisyono PSI Psikolog selaku Ketua Majelis Didasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gubeng. Bapak Ibu Ustadz Ustadzah Sekolah Akhlak yang pada malam hari ini juga ikut bergabung, dan tak lupa Bapak Ibu wali peserta didik yang sudah bergabung pada acara pada malam hari ini. Sesuai dengan jadwal undangan, kita mulai acara pada 19.30. Mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus. Kepada Ustadz Agus saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha.
والله ذو الفضل العظيم أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Terjemah Quran Surat Al-Hadid ayat 21 sampai ayat 24. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab, yakni Lauh Mahfud, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Dialah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah, Dialah Zat yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Ustaz Agus. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pengantar dari Kepala Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 Surabaya kepada Ustadz Imam Sabari SHI MBDI. Saya persilakan. Terima kasih Ustaz Nafi. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini Ustadz Amanto Prayudisyono SPSI Psikolog yang sudah hadir di tengah kita, Ustadz Novi Amirul Fatah MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Akhlak. Yang saya hormati Ustadz Ustadzah dan ada juga komite ya, serta yang saya hormati Bapak Ibu Wali peserta didik Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 Surabaya. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah malam hari ini bisa bermuwajahah meskipun lewat daring ya atau online lewat aplikasi Zoom. Semoga acara ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semua dan semoga yang hadir di majelis ini tercatat sebagai hamba Allah yang saleh soleha. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda yang saya hormati, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ayahanda dan Bunda. Ini alhamdulillah partisipannya ada 69, tapi ini kalau dilihat dari targetnya 69 ini masih jauh dari harapan ya. Semoga yang belum gabung di Zoom ini gabung di YouTube streaming ya. Jadi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi panjenengan semua dalam kegiatan sekolah untuk orang tua. Program ini insya Allah baru pertama diadakan di SMP Muhammadiyah 9 dan alhamdulillah apresiasi dari berbagai pakar pendidikan maupun para pengamat pendidikan, sekolah orang tua ini memang sangat diperlukan ya, karena untuk menambah wawasan bagaimana orang tua era kekinian mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi generasi yang soleh atau soleha. Jadi ini dipentingkan sekolah untuk orang tua. Ayahanda Bunda yang saya hormati, yang kedua acara ini wajib diikuti oleh wali murid ya. Wali murid ini sudah kesepakatan kita, terutama peserta didik baru, itu kita sampaikan bahwasanya yang bersekolah di Muhammadiyah 9 adalah yang pertama peserta didik, yang kedua wali peserta didik, yang ketiga guru ya, atau guru ustadz ustadzah, semuanya sama-sama bersekolah ya. Jadi cuma materinya saja yang berbeda. Jadi ini kita ikuti bersama, semoga panjenengan semua menjadi orang tua yang hebat ya, orang tua yang cerdas, orang tua yang soleh, soleha, yang tahu bagaimana cara mendidik anak di era milenial saat ini. Jadi wajib diikuti. Kemudian ada evaluasi keaktifan. Nanti wali kelas itu akan mencatat panjenengan siapa saja yang ikut maupun yang belum ikut. Nah, sekolah untuk orang tua ini ada yang berisi tentang tahsin Al-Quran, yaitu ngaji. Bagi yang ingin belajar ngaji bisa dengan Ustadz Agus Al-Afasi, tulisannya di situ ya. Beliau ini adalah pembinanya. Bila belum bergabung, segera menghubungi wali kelas supaya bergabung ya. Kemudian ada psikologi remaja yang saat ini kita ikuti, yang dibina oleh Ustadz Amanto Prayudisyono. Beliau ini seorang pakar psikolog ya, ketua psikolog seluruh Surabaya ini beliau ini, luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kajian pendidikan Islam. Nanti kita adakan di bulan depan. Harapan kami yang ketiga adalah harapan semoga acara ini panjenengan ikuti semua hingga selesai. Minta tolong layar kameranya dinyalakan ya. Harapannya jenengan benar-benar aktif mengikuti ya. Kalau anaknya disuruh aktif ikut daring, maka ayahanda bunda harus ikut daring juga ya, supaya mengerti bagaimana rasanya pembelajaran daring yang dirasakan oleh anak kita, kan begitu ya. Saya minta tolong diikuti sampai selesai. Dan yang kedua, catat poin-poin yang penting. Yang ketiga adalah nanti ada kuesioner yang harus panjenengan isi ya. Mohon diisi dengan dengan sebenarnya. Dan yang keempat harapannya
semoga wawasan panjenengan dalam mendidik anak semakin lebih pandai, apalagi temanya luar biasa kali ini adalah bijak menggunakan handphone, bagaimana kiat orang tua menanggulangi anak yang berlebihan dalam menggunakan gadget. Yang terakhir, kami mohon maaf bila acara ini kurang berkenan, dan saya doakan semoga panjenengan semua tercatat sebagai hamba Allah yang cerdas, hamba Allah yang soleh-soleha, dan yang dirindukan oleh surganya Allah. Demikian sambutan dan pengantar kami, Ustadz Novi. Mohon bisa diikuti sampai selesai. Ustadz Amanto, mohon bimbingannya untuk orang tua hebat di Muhammadiyah 9. Terima kasih. Ya. Walidaya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai acara ini, dan ini merupakan pertama kita mengadakan kajian untuk orang tua, sekolah untuk orang tua. Jadi yang disampaikan Ustadz Imam tadi tidak hanya peserta didik, biar Bapak Ibu di rumah juga merasakan bagaimana sih pembelajaran online itu. Selanjutnya, pada intinya adalah kajian dari Bapak Amanto Prayudisyono, SPSI Psikolog, dengan judul Strategi Orang Tua Menyikapi Penggunaan Gadget yang Berlebihan kepada Anak. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Amanto untuk menyampaikan materi. Baik, Bapak Ibu semuanya, Ustadz Novi, Pak Imam Sapari, suara saya bisa didengarkan? Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu wali murid di SMP Muhammadiyah 9, termasuk kepala sekolahnya dan Pak Novi yang selalu mendampingi anak-anak ini, termasuk Ustadz Agus. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin tidak cukup waktunya ini ya. Alhamdulillah, inilah meskipun tidak sesuai forum katanya Pak Imam Sapari, tapi harus kita laksanakan dulu. Karena kalau kita tidak laksanakan, ya nggak akan pernah berjalan dengan baik. Biarkan nanti informasi dari Bapak Ibu semuanya akan memberikan semangat kepada teman-teman wali murid semuanya, supaya sekali lagi kita bisa memahami bagaimana proses pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, dengan cara ini Bapak Ibu semuanya akan lebih pandai, Bapak Ibu akan lebih cerdas mensikapi. Sehingga pembelajaran bagi orang tua adalah bagaimana orang tua itu menjadi orang tua yang smart, orang tua yang happy, orang tua yang nyaman bagi anaknya, bukan orang tua yang menakutkan bagi anaknya, apalagi menjadi orang tua yang cuek bagi anak-anaknya. Itu yang kita tidak inginkan. Sehingga kalau ditanya sama anak, orang tua sering mengatakan, "Daruh, itu urusan kamu." Nah, ini yang menyebabkan akhirnya anak lebih cenderung mencari informasi di luar. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Karena Bapak Ibu tidak bisa match, tidak bisa bersama-sama dengan anak untuk mensikapi kondisi yang seperti sekarang ini. Baik, mungkin saya bisa tampilkan slide saja. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini, ini saya sebutkan ada 3 poin yang saya bicarakan di sini nanti, yaitu belajar saat pandemi, terus bagaimana anak-anak disurvei tentang pembelajaran, dan yang terakhir adalah bagaimana memanfaatkan internet. Nah, ini yang perlu mungkin Bapak Ibu sikapi, bagaimana anak saya apakah termasuk adiktif atau ketagihan atau tidak. Nah, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Belajar saat pandemi. Bagaimana kita menghadapi masa pandemi ini harus benar-benar kita sikapi dengan baik dan bijak, tidak usah emosional, tapi bagaimana kita dengan senyum saja. Seperti ini senyumannya, anak-anak pasti akan menyenangi sebagai orang tua yang smart.
Kemudian ini autobiografi saya. Kantor saya tidak jauh dari M9, sama-sama di jajaran, jadi tidak terlalu jauh. Baik Bapak Ibu semuanya, keluarga yang harmonis itu seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi bapak dan ibunya tidak terlalu jauh rupanya, hampir sama. Putranya juga hampir sama. Artinya di sini harmonis. Ada satu kesatuan, ada kebersamaan di antara mereka. Nah, pentingnya pendidikan itu ada sinergi tripusat pendidikan dan konsep tripusat pendidikan dan menguatkan tripusat pendidikan. Ini penting Bapak Ibu semuanya supaya Bapak Ibu tidak sendiri. Artinya Bapak Ibu ketika mendidik putra-putrinya itu ada 3 pusat pendidikan. Nah, pentingnya ini Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita lihat, anak kita sekarang ini eranya sudah era new generation, yaitu generasi baru yang tentunya sudah dibayangkan bahwa anak ini anak milenial yang semuanya akses itu sedemikian rupa dengan cepat. Jadi kayak film Genie on Genie ya, Bapak Ibu pernah ya. Jadi saya pengen makan, cengkling, depan ada makanan. Nah, anak-anak sekarang seperti itu. Ketika dia butuh makanan, ya sudah, grab saja, tiba-tiba ada di depan rumah kita. Loh, ada apa itu? Ada makanan, ada ini. Pengen apa? Ada. Jadi semuanya serba instan. Semuanya serba apa yang diinginkan sama mereka adalah sudah ada di depan mereka. Nah inilah yang menyebabkan kadang-kadang orang tua harus berhati-hati. Anak yang seperti ini tentunya harus mempersiapkan diri secara mental ke depan anak-anak seperti apa. Apakah seperti itu nanti ke depan, ya ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai anak-anak ini selalu merasa nyaman, dia tidak tahu proses. Nah, ini yang berbahaya. Nah, nah ini Bapak semuanya yang saya terangkan bahwa guru yang terbaik adalah bagi anak-anaknya itu adalah orang tua. Jadi tetap orang tua, seorang ibu itu adalah guru yang terbaik bagi mereka. Jadi pendidikan itu tidak hanya urusan sekolah, tapi juga urusan orang tua. Konsep pendidikan yang di sini adalah saya jelaskan, Bapak Ibu semuanya menguatkan di sini. Baik itu di keluarga, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Dan anak itulah di tengah. Jadi kalau keluarganya itu harmonis, keluarganya itu peka, keluarganya itu menjadi keluarga yang penuh peduli, maka itulah yang diharapkan. Sekolah juga gitu. Sekolah diharapkan sekolah itu juga peduli sama siswanya. Nah, demikian juga masyarakat. Ketika ada anak yang mungkin campuran, yang mungkin di warkop, waktunya sekolah, ini peduli masyarakat itu. Kalau tidak peduli, biarkan saja, ini yang tidak benar gitu. Jadi penguatan tripusat pendidikan itu mau tidak mau harus dibangun. Karena satu kesatuan. Dan ingat Bapak Ibu semuanya, pendidikan, keluarga pendidikan itu yang pertama dan utama. Sehingga pendidikan pertama itu anak didapatkan dari orang tua. Pendidikan pertamanya itu oleh orang tua. Itu yang sangat penting. Bagaimana anak usia 0 sampai 5 tahun itu kedekatan anak dengan orang tua itu sangat bermanfaat betul. Karena apa? Karena ini yang akan menyebabkan nanti anak itu berkembang dengan baik atau tidak. Kemudian pendidikan utama itu juga gitu. Pendidikan yang utama di sini saya katakan bahwa landasan yang kokoh tentang bagaimana membentuk diri, memiliki sikap dan pandangan atas apa yang ditanamkan dalam keluarga. Keluarga. Sekali lagi keluarga itulah yang paling penting. Baru sekolah itu melengkapi. Sehingga kalau sudah keluarga itu sudah bagus dalam mengelola pendidikan, orang tuanya juga paham tentang pendidikan, mudah-mudahan dari sekolah juga hanya lebih nyaman. Tapi kalau tidak, maka sekolah akan jadi beban. Apalagi orang tua. Nah ini perbedaannya yang diajarkan di rumah. Kalau di rumah, anak-anak itu Bapak Ibu bisa betul mengamati anak-anak kita. Tetapi dari sekolah itu kecenderungannya sudah banyak tidak bisa melakukan satu persatu. Itu cenderungannya seperti itu. Dan berikutnya Bapak Ibu semuanya. Nah ini. Para psikolog menemukan faktor adanya beberapa faktor menentukan anak itu sukses. Faktor yang sangat mengejutkan adalah orang tua. Jadi orang tua itulah yang menyebabkan anak itu jadi sukses. Contohnya beritanya seperti ini. Nah, kisah orang tua hebat dan anaknya juga sukses.
Ada siswa yang gelar doktor dari Jepang karena orang tuanya. Juga demikian ada seorang tukang becak yang anaknya juga peraih IP tertinggi juga karena orang tuanya. Jadi sekali lagi orang tua hebat itu akan melahirkan anak-anak yang hebat juga. Sehingga seperti yang tadi kepala sekolah bilang, buat orang tua yang hebat adalah bagaimana orang tua juga harus pandai, juga cerdas. Orang tua juga harus peduli pada anak-anaknya. Mudah-mudahan nanti ke depan anak-anaknya akan cerdas, akan peduli, akan menjadikan hebat anak ini. Karena apa? Karena orang tua yang kuncinya di situ. Jadi tidak ada orang tua yang biasa-biasa aja terus anaknya hebat, enggak. Pasti itu dari orang tuanya. Meskipun biasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini tema yang kedua saya katakan bahwa dalam proses belajar di rumah ini, itu kita coba survei. Ternyata Bapak Ibu semuanya, kesulitan belajar yang dialami oleh anak itu adalah siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya dalam bentuk perilaku baik kognitif, psikomotor maupun afektif. Kenapa? Karena anak mengalami kesulitan. Kenapa itu terjadi kesulitan? Dengan adanya school from home ini, aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan terkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat. Bapak Ibu sekalian, saya tekankan di sini, kita ini sekarang itu masa darurat penyebaran dari COVID, maka melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Dan ingat, tanpa terbebani tuntutan ketuntasan seluruh capaian kurikulum untuk menaikkan kelas maupun kelulusan. Jadi intinya anak di sini adalah belajar harus happy, harus nyaman, harus smart, ya. Sehingga tidak dituntut dengan kurikulum yang menyebabkan dia panik, menyebabkan dia tidak nyaman gitu loh. Sudahlah, anak-anak kalau sudah mengikuti itu semua pasti naik kelas. Nggak usah bingung, yang penting diikuti dengan baik. Ya, artinya beban-beban itu karena posisi kita dalam posisi yang darurat. Jadi Bapak Ibu juga saya pesankan, kalau anak itu mengalami masalah, komunikasikanlah dengan sekolah. Jangan Bapak Ibu jadi guru. Pasti nanti bermasalah. Jadi orang tua tetap orang tua. Ya, guru biarlah itu urusan guru. Tapi kalau pada anak-anak kita mengalami masalah, mengalami kesulitan tentang pendidikan, Bapak Ibu tidak usah terlalu ikut campur. Sampaikan ini pada gurunya. Bapak Ibu yang dilakukan adalah memotivasi anak supaya mau belajar. Ya paling siapkan es teh mungkin, siapkan makanan di samping dia sambil belajar, itu sudah cukup bagus gitu loh. Tetapi kalau Bapak Ibu terlalu mencampuri urusan pendidikan, mungkin Bapak Ibu nanti ada penurunan kesabaran. Emosional itu akan muncul. Nah, itulah yang tidak kita kehendaki. Jadi yang penting dalam proses masa yang luar biasa ini, masa-masa darurat ini, Bapak Ibu harus baik gitu loh. Harus menjaga emosional, jangan sampai Bapak Ibu terlalu emosi menghadapi anak-anak kita. Kalau masalah pendidikan, serahkan aja pada gurunya. Mudah-mudahan pasti ada solusinya. Tapi kalau Bapak Ibu terlalu ikut campur dalam pembelajaran anak, sehingga anak tak bisa membedakan ini guruku apa orang tuaku. Kenapa? Karena itu yang menyebabkan anak kebingungan. Sehingga yang dilakukan adalah seperti ini. Maka dari itu, aspek kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dari 150 sampel yang kita ambil, ternyata Bapak Ibu semua, kesulitan belajar siswa di era pandemi ini adalah siswa kurang mampu konsentrasi saat belajar. Ya mungkin bisa terjadi, nanti akan kita bahas di sini. Kenapa anak bisa konsentrasi? Bisa karena suasananya, bisa karena tempatnya, bisa karena fasilitasnya, bisa juga karena hal-hal yang lain yang menyebabkan dia tidak enjoy ketika belajar. Terus menganggap sebagian besar materi pelajaran sulit dipahami, walau sudah berusaha mempelajarinya. Ya karena mereka dalam darurat sekarang ini, yang biasanya ketemu sama guru, tiba-tiba tidak bertemu dengan guru, terbatas pertemuannya, dan itu menjadi kesulitan. Ketika kesulitan ini terjadi, anak-anak kita diusahakan diredam, emosi, terus disuruh untuk bertanya sama gurunya.
bisa melalui WA atau melalui daring yang lain. Mudah-mudahan di M9 ini gurunya baik-baik semua dan bisa mengatasi masalah anak. Jangan sampai Bapak Ibu mengajari sendiri, nanti mungkin nggak pas sama anak, malah emosi yang terjadi. Terus membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah ini saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Yang penting di sini adalah evaluasi. Jadi segera diproses, segera dikoreksi. Ketika Bapak Ibu semua guru di M9 melihat itu, Bapak Ibu pasti tahu, oh ini mungkin terlalu berat bagi anak. Ya sudah, tak kurangi 50% saja tugasnya. Sehingga tidak jadi beban dia. Terus perhatian mudah teralih oleh hal-hal sekitar sehingga kurang fokus dalam pembelajaran. Ya saya pahami Bapak Ibu semuanya, ada 55% anak itu tidak fokus. Ya mungkin karena biasanya belajarnya di ruang belajar di sekolah, tiba-tiba belajarnya ada di ruang tamu mungkin. Ada di ruang keluarga, ada di kamar, ada di dapur mungkin sambil belajar. Ya itulah yang menyebabkan kurang konsentrasi dan kurang fokus. Sebaiknya memang seyogyanya memang anak disiapkan tempat yang bagus. Minimal anak punya meja belajar dan kursi belajar. Dan tempatnya juga harus tidak panas, mungkin juga tidak terlalu noise. Noise itu adalah bising. Sehingga dia benar-benar bisa konsentrasi. Dan mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan minum, menyiapkan kue. Pasti anak-anak itu senang dengan cara itu. Terus anak mudah mengantuk itu 46%. Kenapa? Karena memang belajar sendiri itu menyebabkan anak kadang-kadang nggak fokus. Apalagi kalau belajarnya di tempat tidur. Itu yang menyebabkan anak cenderung mudah ngantuk kalau belajar seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, faktor yang menyebabkan kesulitan belajar selama pandemi ini adalah dari internal maupun eksternal. Kalau dari internal, anak-anak merasa lelah, capek karena aktivitasnya berlebihan. Aktivitas berlebihan seperti apa Bapak Ibu semuanya? Karena anak mungkin bisa dipersani saja, mungkin malam tidurnya jam berapa. Itu juga nanti kalau tidurnya terlalu malam, itu juga anak tidak bisa istirahat dengan baik. Kurang menunjukkan minat pada mata pelajaran. Kenapa? Kadang-kadang ketika banyak tugas, anak akhirnya minatnya juga menurun gitu loh. Itu juga harus dipahami. Terus mudah bosan. Kenapa? Karena belajarnya tidak ada yang menjadikan dia bersaingan gitu loh. Nggak ada temannya, belajar sendiri, kadang-kadang juga mudah bosan. Itu dari faktor dari luar. Kalau yang dari dalam, Bapak Ibu semuanya, suasana rumah yang ribut. Nah ini ada 56%. Ternyata anak mengatakan tidak nyaman belajar di rumah karena rumahnya ribut. Di rumah terlalu banyak noise atau gangguan-gangguan yang menyebabkan dia tidak merasa nyaman. Berikutnya ada 65% jaringan internet yang bermasalah. Sering internet juga menyebabkan dia tidak bisa fokus. Terus guru tidak mampu menjelaskan mata pelajaran itu 54%. Karena gurunya, ya mungkin kita pahami kalau guru biasanya bertatap muka, terus gurunya hanya menggunakan daring, ya otomatis kenyamanan itu pasti akan terganggu. Sehingga gurunya mungkin menjelaskannya terlalu tergesa-gesa, terlalu cepat bagi anak, itu yang menyebabkan anak menjalan jadi bingung. Terus guru yang hanya memberikan tugas dan tidak dikoreksi. Nah ini mungkin Pak Imam dan Pak Novi, kalau bisa teman-teman diharapkan kalau mengerjakan, anak-anak sudah mengerjakan tugas, segera dikoreksi, segera jadikan umpan balik. Supaya anak merasa ada proses bahwa ada dikoreksi. Karena kalau tidak dikoreksi, kadang-kadang anak-anak juga merasa tidak enjoy nantinya. Terus metode mengajar guru membosankan. Nah ini juga harus dievaluasi. Kalau perlu Bapak Ibu guru ambil angket, ditanya kepada anak-anak, kira-kira pembelajarannya bagaimana. Itu diantaranya yang bisa dilakukan. Oke Bapak Ibu semuanya, bahwa keterbukaan dalam keluarga untuk ikut terlibat dalam proses belajar itu sangat penting. Keterlibatan di sini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa bersama-sama. Terus pemberian support bagi anak-anak ketika belajar di rumah. Support itu apa? Tadi itu mungkin dikasih makanan, mungkin ada kue di situ gitu.
terus ketersediaan kesempatan yang dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan termasuk dengan sekolah. Komunikasikanlah dengan sekolah. Saran pengembangan ini yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah buat jadwal belajar dan kegiatan untuk membentuk kebiasaan positif. Sehingga Bapak Ibu nanti punya jadwal dan jadwal itu taruh di kamar anak. Jadi dari sekolah memberikan jadwal. Sehingga kalau kita memberi informasi kepada anak itu tahu. Mas sekarang kamu belajar ini loh ya. Oh ya Ma gitu loh. Sehingga cukup itu saja yang dilakukan sama orang tua. Terus mendiskusikan target capaian belajar. Nah, ini juga diskusi sama anak. Kamu pengennya nilai berapa nanti pelajaran ini? Itu lebih bagus. Nanti taruh di jadwal situ. Kamu pengen nilai tuntasan berapa? Makanya 80 atau 90. Biarkan anak itu yang menuliskan. Kita tantang anak itu untuk membuat capaian target itu. Terus tempat belajar yang kondusif untuk belajar. Jadi tanya sama anak-anak, apakah kamu senang dengan tempat belajarmu sekarang ini? Kalau memang tidak suka, diskusikan. Kamu pengen belajar di mana? Mungkin tempatnya digeser di mana? Atau mungkin anak butuh tempat khusus, meja, atau mungkin tempat duduk yang nyaman. Harapan kami adalah seperti di sekolah. Artinya dia duduk harus tegak. Ini posisi duduk tegak saat mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas. Bapak Ibu semuanya. Kalau anak-anak ini mengerjakan tugas dengan tiduran, dengan kelesetan, saya harapkan nanti ke depan jangan sampai terjadi tulang belakangnya berpengaruh gara-gara itu. Jadi diusahakan kalau bisa ada kursi, ada meja, dan dia duduk dengan tegak. Yang berikutnya memanfaatkan modalitas belajar. Ya, setelah tes psikologi Bapak Ibu sudah tahu, oh anak saya visual, oh anak saya auditory, oh anak saya kinestetik. Ya. Jadi kalau anak kinestetik seperti apa, lihat di tes psikologinya. Terus kemudian melakukan gerakan, ini yang penting Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau anak-anak sudah capek, suruh sekali-sekali jalan keluar gitu. Suruh olahraga, suruh gerak gitu. Supaya apa? Supaya anak itu tidak menyebabkan tulang-tulang itu jadi tidak nyaman. Kenapa? Karena pergerakan mereka harus dilakukan. Terus supaya apa? Anak yang sering melakukan gerakan-gerakan olahraga ini konsentrasinya itu sangat membantu. Dan yang terakhir adalah bijak menggunakan gadget. Nah, ini Bapak semuanya mulai kita masuk ke gadget. Nah, ini yang saya ceritakan. Di manakah keluarga kita? Yang di atas apa yang di bawah? Bapak Ibu semuanya. Yang di atas itu apa? Semuanya menghadapi laptop, HP masing-masing. Sehingga meskipun ada di sekitar, meskipun dengan makan, tapi mereka tidak saling menyapa, tidak saling bertegur. Asik dengan handphonenya masing-masing, dengan laptopnya masing-masing. Sedangkan yang di bawah, nah komunikasi. Dan diharapkan memang kalau bisa yang di bawah. Disitulah. Jadi ketika kita ketemu sama anak-anak kita, handphonenya ditaruh dulu, sambil makan, sambil bercengkrama, sambil bercerita, adakan waktu khusus untuk bertemu sama mereka. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa memanage kelebihan anak dalam menggunakan gadget. Nah, berikutnya Bapak semuanya, memang saat ini saya nggak tahu ini sudah luar biasa itu karena tren-tren yang sekarang ini ternyata sudah di risiko penanggulannya sudah beberapa tahun yang lalu, yaitu internet jadi adiktif bagi anak dan bahkan menjadi gangguan. Jadi anak-anak mengalami gangguan, menjadi adiktif seperti ketagihan dengan handphone, dengan internet jadi ketagihan. Seperti kalau anak itu minum keras, minuman keras atau minum obat terlarang itu jadi adiktif. Itu. Terus kemudian bagian kedua nanti cara mengenali gimana sih anak-anak yang sudah ketagihan HP itu. Terus faktor yang mempengaruhi itu apa saja? Dan yang ketiga adalah risiko dan penanganannya bagaimana. Nah, itu Bapak semuanya saya akan ceritakan 3 poin ini. Baik, yang pertama, bagaimana sih internet itu bisa mengerubah otak kita? Ya karena anak-anak kita ini kalau ketagihan internet nanti akan terjadi supernormal. Karena sudah tidak normal lagi. Saking mempengaruhi otak anak-anak semuanya. Terus kemudian Bapak Ibu semuanya, anak-anak dengan HP ini akan menyebabkan anak-anak
terbiasa dengan makanan-makanan junk food, makanan yang langsung siap saji, itu yang jadi tren bagi anak-anak. Nah ini seperti minum obat ketagihan itu, sehingga kalau itu terjadi pada anak kita ya harus segera masuk ke rumah sakit jiwa menur, karena sudah tidak lagi bisa ditanggulangi. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah ini diantaranya sebenarnya anak yang ketagihan itu bisa dilihat sebenarnya sepertiga waktunya itu dengan handphone. Jadi berapa jam kira-kira Bapak Ibu semuanya? Sekitar 8 jam, nah itu sudah hati-hati. Di situ anak itu jadi ketagihan. Nah ini Bapak Ibu semuanya, di Amerika pun juga sudah banyak anak-anak yang mengalami gangguan dalam penggunaan handphone. Terus kemudian kenali tanda-tandanya Bapak Ibu semuanya pada anak kita ya. Jadi yang pertama, perubahan perilaku di lingkungan sekolah, komunikasi dengan wali kelas. Nah, ini. Jadi perilaku, kalau sekarang mungkin perilaku di rumah. Apakah berbeda anak ini dengan setahun yang lalu perilakunya? Yang kedua, perubahan pola jam tidur. Nah, ini pasti ini. Ini hati-hati. Sehingga Bapak Ibu harus waspada kalau anak sudah mengalami perubahan jam tidur, itu harus diantisipasi. Perubahan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dengan teman. Biasanya dia kecenderungannya menyendiri, tidak senang berteman. Nah, ini harus diantisipasi. Terus perubahan waktu penggunaan gadget, game yang meningkat. Biasanya 3 jam tiba-tiba meningkat. Nah, ini harus hati-hati. Badannya terlihat lesu dan lemah. Nah, ini. Jadi nggak semangat. Biasanya matanya kecenderungannya merah. Ini kenali tanda-tandanya. Terus orang tua sudah mulai berpikir, saya takut apa yang akan dilakukan anak saya kalau HP-nya itu diambil. Jadi coba nanti Bapak Ibu semuanya, ketika putra-putrinya tidur, handphonenya diambil. Kalau dia bangun, berarti dia sudah ada indikasi ke sana. Kenapa? Berarti dia tidak bisa tidur dengan tenang. Memunculkan perilaku menyimpang, nah ini hati-hati. Berbohong, berkata kasar, atau mencuri. Kenapa? Karena mungkin faktor kebutuhan dia. Dengan sudah menggunakan handphone berlebihan, dia main game juga berlebihan, itu yang menyebabkan anak-anak sudah mulai menyimpang. Terus kemudian ini dampaknya. Nah, ini. Bapak Ibu semuanya, apa yang dilakukan oleh orang tua kalau mengalami hal seperti itu? Bicarakan dengan orang tua, jadwal penggunaan internet, penggunaan jenis gadget atau situs yang dibuka sama anak. Mengetahui perilaku kita memilih pengaruh yang besar akan berbentuk perilaku sendiri. Anak perlu menyadari penggunaan media itu kegiatan berinternet itu harus dibatasi. Tentukan proporsi penggunaan media. Ini yang harus dianalisa. Terus kemudian yang dimonitoring, mengawasi berinternet secara aktif. Kalau Bapak Ibu semuanya ketika anak bertanya atau berdiskusi, Bapak Ibu harus respon. Jangan sampai Bapak Ibu cuek. Karena kalau anak-anak sudah bertanya tentang dunia internet, mungkin ada informasi yang bagi mereka ingin diskusi sama Bapak Ibu semuanya, terus Bapak Ibu semuanya cuek, pasti anak mencari informasi dari luar. Dan itu yang tidak kita kehendaki. Jangan andalkan teknologi, ya, persiapkan diri Anda untuk menemani. Jadi diusahakan anak-anak itu bisa berdiskusi dengan orang tua. Bentuk transaksi dan lain-lainnya, meminta data pribadi itu ditolong jangan sampai dilakukan. Jadi anak harus paham deh, kalau ada nanti yang tanya tentang nomor handphone kamu, mungkin nama ibu kamu, nah ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau terjadi seperti ini nanti data-data mungkin bisa diretas dengan cara itu. Konten-konten dewasa juga diantisipasi. Lakukan berbagai aktivitas lain. Nah, ini melakukan yang disukai sama anak. Ya, jadi ketika anak itu jenuh, sumpek, nah itu ajak anak ke tempat yang diinginkan. Jadi usahakan ada waktu untuk rekreasi.
atau usahakan ada anak yang perlu mungkin diajak di tempat yang nyaman, seperti mungkin di taman, mungkin ada di tempat yang nyaman, supaya anak terbiasa dengan melihat sesuatu yang berbeda. Pentingnya bersosial, berkunjung ke tempat atau saudara. Mungkin sekali waktu diajak berkunjung ke saudara-saudara, supaya sosialnya juga berkembang dengan baik. Berkegiatan di luar rumah dengan meninggalkan gadget. Kalau perlu, kita sepakat sama anak-anak, ayo kita pergi, gadget ditinggal semua ya di rumah ya. Kita usahakan tidak membawa gadget ketika di luar rumah atau berkegiatan atau berwisata atau berrekreasi. Terus kemudian sediakan kesempatan sebesar-besarnya untuk anak-anak membaca hal yang lain, tidak di handphone saja, mungkin bisa membaca komik, majalah atau buku, atau bermain dengan permainan-permainan tradisional itu lebih bagus. Terus juga bermain musik bersama atau olahraga bersama, terus menghadiri kegiatan keagamaan atau pengajian bersama, itu supaya anak juga aktivitasnya tidak melulu di rumah saja. Terus berperan atau terlihat dengan kegiatan orang tua, ikut menentukan tujuan atau lokasi berlibur, itu lebih bagus. Ayo kita berlibur yuk, ayo kita piknik yuk, kemana ya, ajak diskusi sama anak-anak. Mudah-mudahan dengan cara ini anak-anak bisa kita kendalikan. Buatlah list kegiatan yang tidak melibatkan gadget ya. Jadi kalau bisa gadget itu juga dibatasi. Anak-anak belajar dari kehidupannya. Jika anak itu dicela terus dan dimaki, dia akan suka memaki. Jika anak itu dibesarkan dengan bermusuhan, dia akan belajar berkelahi. Kalau anak itu dihina, dia belajar menyesali diri. Kalau anak itu dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Kalau anak itu dibesarkan dengan pujian, dia akan belajar menghargai. Anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Informasi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa difahami oleh Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awanto atas penyampaiannya yang luar biasa. Saya buka untuk termen yang pertama, 3 pertanyaan. Silakan, ada yang perlu didiskusikan atau belum jelas tadi. Saya beri kesempatan untuk 3 penanya. Assalamualaikum. Oke, sebutkan nama dan wali peserta didik dari siapa, kelas berapa. Assalamualaikum Ustaz. Saya. Oke, salam. Ya. Oke. Saya dengan Haina Honouri, wali murid dari Muhammad Naufal Ad-Dafa, kelas 7. Yang saya tanyakan adalah untuk kondisi darurat saat ini, anak-anak itu kan bangun tidur sudah mulai dekat dengan HP atau laptop untuk persiapan sekolah, sampai nanti menjelang di sela-sela kegiatan daring juga itu mereka pasti larinya ke HP untuk gadget, untuk bermain game, dan sampai malam pun kadang lanjut dengan mungkin murojaah atau ada les-les di tempat lain yang online. Yang saya tanyakan, seberapa banyak porsi penggunaan gadget ini di kehidupan sehari-hari di dalam kondisi yang darurat? Berapa banyak jamnya yang menurut Bapak Amanto itu yang normal atau yang wajar? Itu pertanyaan saya. Ampun. Ampun. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanya kedua. Yang mau bertanya silakan aktifkan dulu. Yang mau bertanya silakan diaktifkan dulu mikrofonnya. Hanya 1 pertanyaan. Saya Ustaz. Oke. Saya
wali murid dari Anissa Salsa dari kelas 8B. Oke. Pertanyaannya, Pak. Kendalanya kita sebagai orang tua untuk masa pandemi kayak begini, Oke. saya dan istri saya kan sama-sama bekerja. Jadi untuk mengawasi anak secara total waktu jam belajar itu yang kita susah, Ustaz. Jadi kita mengandalkan laporan dari grup WA wali kelas itu. Kita mantaunya dari situ aja sih sebenarnya, Ustaz. Dan laporan dari anak setelah kita pulang kerja, bagaimana tadi sekolahnya gitu. Dan alhamdulillahnya untuk wali kelas sendiri sering update tentang anak-anak yang lagi murojaah atau lagi ngerjakan tugas yang belum mengerjakan tugas begitu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa maksimal untuk ngawasi anak-anak kita selagi jam belajar itu loh, Ustaz. Itu ya, keluhan kita di situ. Oke. Terima kasih, Ustaz. Oke. Baik, satu pertanyaan lagi. Yang ingin bertanya silakan mikrofonnya dinyalakan. Assalamualaikum, Ustaz. Oke, salam. Saya Pak Heru dari wali murid dari Maulana Fawas Sinatria Wibowo. Oke. 7A. Oke. Mau menanyakan ini, Ustaz, gimana caranya menyikapi anak-anak, karena kita istilahnya orang tua ini dua-duanya bekerja, Ustaz. Jadi waktu kita mungkin dari kita bekerja pagi sampai sore, mungkin kita bisa tanya ke anak-anak itu kan baru sore. Nah, kita nggak tahu di antara istilahnya kita kerja itu dia ngerjakan apa. Mungkin kalau mengikuti murojaah atau mungkin tugas, ya mungkin laporan aja. Nah, apa mungkin dari sekolahan ada nanti kebijakan untuk dalam 1 minggu itu ada jadwal ke sekolah gitu. Ya, mungkin sementara itu dulu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Maaf, nambah satu lagi dong. Pertanyaan. Boleh nggak, Ustaz? Oke, silakan. Begini, Ustaz. Saya orang tua dari Kesa Adela kelas 7C. Anak saya ini lagi saat ini tuh mengalami kebosanan, masih mengalami kebosanan gitu. Mungkin waktu SD kan dia sudah terpenuhi semua target untuk hafalannya. Lah ini saya tuh mau tanya, kalau anak mengalami kebosanan itu butuh waktu berapa lama ya sehingga saya itu bisa masuk untuk menanyakan yang untuk target selanjutnya. Karena anak saya ini untuk saat ini saya biarkan dulu karena benar-benar menemukan titik kebosanan. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Salam. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, seberapa banyak porsi gadget untuk pemakaian dalam 1 hari? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita maksimal mengawasi anak di saat orang tua bekerja? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menyikapi anak-anak? Apakah ada kebijakan dari sekolah terkait laporan anak sehari-hari? Terus pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengatasi anak yang dalam kondisi bosan? Itu ada 4 pertanyaan. Monggo Pak Amanto untuk bisa membantu menjawab. Baik, Pak Novi, Bapak Ibu semuanya, memang dari penelitian yang ada saat ini, penggunaan gadget itu tidak lebih dari 7 jam. Karena kondisi pandemi saat ini tentunya itu harus diwaspadai oleh Bapak Ibu semuanya.
Jadi yang pertama adalah pasti akan ada gangguan dengan mata. Jadi kalau anak sudah mulai tidak nyaman, mataku kok kayak begini ya, ya mataku kayak gini, segera Bapak Ibu harus respect. Bawa ke dokter mata, dilihat. Karena apa? Kalau kita cuek, itu juga nanti jadi masalah bagi kita. Karena handphone itu bagaimanapun juga, kalau tidak dibatasi, pasti akan mempengaruhi situ. Mata, pertama. Yang kedua, mempengaruhi otak yang di penelitian di Amerika tadi, yang menyebabkan dia ketagihan. Jadi intinya sebenarnya, batasnya itu 7-8 jam itu untuk sehat. Tapi kalau sudah lebih dari itu sudah mulai tidak sehat dan pasti ada gangguan-gangguan yang akan dialami oleh anak. Itu jawaban saya. Yang kedua, Pak Novi tadi kalau nggak salah pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi kita orang tua yang sibuk? Yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya adalah komunikasi dengan sekolah. Intens dengan sekolah. Karena apa? Karena sekolah itulah tempat anak-anak ketika dia mengalami kesulitan. Komunikasi di situ. Jangan sampai Bapak Ibu tidak percaya sama putra-putrinya. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi titik awal anak itu menjadi marah. Kenapa? Karena dicurigai kan biasanya. Kamu masih gini, kamu masih gini. Itu yang menyebabkan anak tidak nyaman. Komunikasikan aja sama sekolah. Contohnya, sekolah pasti tahu kalau anak sudah tidak mengerjakan atau tidak absen atau dia kemana, pasti laporannya Bapak Ibu dapat. Itu saja dilakukan. Intens menanyakan kepada sekolah. Baik itu pada gurunya atau bagi wali kelasnya. Bahkan kalau perlu titip kepada guru BK-nya. Tuh. Terus yang berikutnya, Pak Novi, kalau nggak salah yang ketiga tadi, apa Pak Novi? Ustaz Novi, yang ketiga tadi gimana? Cara menyikapi anak-anak terkait dengan laporan sehari-hari dari sekolah. Bilang gimana? Menyikapi laporan anak-anak dari sekolah, begitu. Ya, tadi sekali lagi kita harus percayakan Bapak Ibu kepada sekolah. Mudah-mudahan dengan cara inilah yang harus kita lakukan. Jadi informasi itu harus dari orang tua sama sekolah itu harus paham dalam penanganan anak masa pandemi seperti ini. Jangan terlalu anak-anak dicurigai, jangan terlalu anak disudutkan, yang itu yang menyebabkan tidak nyaman. Karena sekali lagi Dikbud mengatakan, Dinas Pendidikan mengatakan bahwa anak-anak ini dalam masa pandemi ini kalau bisa belajarnya itu harus happy, harus nyaman, bukan terkekang, bukan malah jadi stres, malah depresi. Karena sekali lagi itu yang kita jaga. Santai saja Bapak Ibu semuanya. Tanyakan aja ke wali kelasnya, gimana anak saya, perkembangannya bagaimana. Kalau memang Bapak Ibu melihat anak kondisi kurang nyaman, mungkin nanti bisa dibantu dengan guru BK-nya. Ditanya saja sama gurunya. Mengalami kesulitan, Bu, anak saya kok kira-kira seperti kurang nyaman ya belajarnya. Coba Bu, titip tanyakan kenapa gitu. Itu komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada wali kelas. Jangan sampai Bapak Ibu ada kondisi di rumah yang perlu ditanyakan ke wali murid atau wali kelas, tapi Bapak Ibu tidak tanya. Itu yang saya sayangkan. Tanyakan aja. Komunikasikan lebih intens daripada waktu yang dahulu. Kalau dulu ketemu, sekarang karena tidak ketemu, itu tentunya banyak hal-hal yang perlu dibicarakan. Terus yang keempat, tentang anak sudah mulai mengalami penurunan motivasi. Bapak Ibu semuanya, kita berdoa saja mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan pemerintah Kota Surabaya mau untuk memasukkan siswa-siswa ini. Kenapa? Informasinya memang 33 kecamatan di Surabaya ini sudah tidak ada COVID. Ya, kita mendukung itu. Dan tentunya pendidikan yang paling bagus tetap harus ada komunikasi antara guru sama anak. Ketika tidak terjadi komunikasi, pasti ada problem atau masalah. Itu kita dukung Bapak Ibu semuanya. Dan nanti mungkin ada sistem di dinas. Dan saya percaya di M9 sudah mempersiapkan bagaimana kalau anak ini masuknya separuh-separuh atau mungkin per grup. Mudah-mudahan nanti dengan sistem di protokol kesehatan yang kita ketat, mudah-mudahan tidak terjadi yang kita tidak inginkan. Dan untuk jawaban yang nomor 4 tadi,
kenapa anak-anak ini sudah mulai menurun? Berarti dia harus merubah tentang targetnya. Coba target itu kalau anak sudah mencapai, sudah akhirnya dia akan turun. Target itu jangan target yang sama. Setiap anak punya target yang berbeda-beda. Sehingga setiap anak punya potensi untuk saling berlomba. Itu yang diharapkan sehingga anak-anak menjadi bersemangat. Nah, jadi saya harapkan mungkin dari Bapak Ibu wali murid ini, ketika ada anaknya sudah mulai menurun, laporkan aja pada pihak sekolah. Karena apa? Kalau anak itu biasanya cepat, itu biasanya mudah bosan. Pelajaran ngene-ngene tok bosan gitu lah. Itu memang harus ada klasifikasi. Berarti anak itu butuh pengayaan lebih tinggi lagi. Kalau perlu dikasih tugas yang lebih tinggi lagi. Supaya apa? Supaya dia tidak mengalami kebosanan. Jadi persaingan itu bukan sama temannya, tapi persaingan dengan dirinya sendiri. Itu lebih bagus. Kamu targetmu kemarin ini. Bagaimana target kamu dinaikkan jadi ini? Oke, siap, sanggup, silahkan gitu loh. Dan itu yang membuat target itu bukan orang tua, bukan guru, tapi siswa itu sendiri. Di situ akhirnya menjadi kompetisi buat dirinya ke depan. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa memuaskan Bapak Ibu semuanya, karena sekali lagi pembelajaran ke depan itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi yang menyenangkan targetnya siapa? Ya diri sendiri. Yang membuat target siapa? Diri sendiri. Saingan dengan siapa? Dengan diri sendiri gitu loh. Bukan dengan teman lain, dengan orang lain. Itu yang menyebabkan akhirnya ada unsur kompetisi yang mungkin bisa jadi tidak sehat. Tapi kalau kompetisinya diri sendiri, itu pasti sehat. Kenapa? Karena dia memperjuangkan dirinya untuk menjadi orang yang sukses ke depan. Itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya jawab. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Amanto. Penjelasannya yang luar biasa. Saya buka pertanyaan lagi untuk dua penanya. Yang terakhir ini ada yang. Assalamualaikum. Salam. Ya Ustadz, saya Fitri dari wali muridnya Zahir 7A. Okay. Ya, silakan Bunda. Ya Ustadz, kayaknya ini lebih ke Ustadz Imam atau mungkin Ustadz Novi ya, bisa ya. Jadi gini Ustadz, ini apa nggak tahu ya, yang saya rasakan saja mungkin Ustadz ya. Untuk tugas itu kan bukunya kemarin kan dikasih banyak sama pihak sekolah. Nah menurut saya baca-baca itu bukunya juga Masya Allah bagus, lengkap, tebal. Cuman ini mungkin sekedar masukan aja ya Ustadz. Kalau bagaimana nggak alangkah baiknya buku itu dimaksimalkan begitu. Karena kalau tugasnya selama ini kan mungkin banyaknya di materi by Google Classroom. Tugasnya juga by Google Classroom begitu. Akhirnya anak-anak patokannya di materi Google Classroom. Bagaimana kalau sekali tempo anak-anak juga dapat tugas misalnya seperti merangkum dari buku yang udah diberi sekolah. Rasa-rasanya anak-anak kalau dengan kondisi yang memang diberi tugas, dia akan mau tidak mau akan membaca. Nah, minat baca itu kan nggak bisa timbul begitu saja, apalagi di usia remaja yang saat ini begitu ya Ustadz. Mungkin sekali tempo nggak alangkah baiknya dapat dari tugas juga arahnya ke buku yang telah diberikan oleh sekolah. Mengingatkan LKS juga nggak ada begitu ya Ustadz. Mungkin bisa dari buku-buku itu begitu. Dan mungkin yang saya rasakan juga boleh ya Ustadz ngasih sedikit buat mama-mama di sini yang mungkin juga sama gelisahnya masalah gadget ini ya, karena saya udah melakukan dan saya nyaman mama-mama di sini mungkin tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Ustadz Armanto begitu. Jadi selama ini mungkin bisa mama-mama atau ayah semua bisa pakai aplikasi yang disediakan gitu seperti Family Link, itu bisa dibuat kesepakatan ke anak-anak karena saya sendiri sama abinya melakukan itu selama ini. Alhamdulillah berhasil
anak-anak juga jadi lebih tertib tanpa menghilangkan rasa sukanya ke game atau waktunya Zoom atau waktunya lain-lain. Karena nyun sewu Ustadz, kadang-kadang anak-anak itu di usia sekarang ya kan memang dalam tanda kutip gitu, ketika gadget di tangan, apalagi kalau saya sama Binya bekerja kan otomatis nggak bisa kontrol. Nah sehingga pakai family link itu sangat membantu kami. Jadi ketika Zoom juga nggak bisa buka game, nggak bisa buka aplikasi yang macam-macam ketika fokus Zoom dengan walas. Terus nanti ketika jam dia ngerjakan tugas, nanti jam berapa kesepakatan anak-anak dengan mama, jadi dia otomatis akan mati sendiri tanpa kita dekat begitu. Karena saya merasa nyaman, karena dari tadi saya mendengar mama-mama banyak juga yang gelisah ketika jauh dari pantauan orang tua gitu. Yang saya rasakan begitu sebelumnya. Tapi alhamdulillah setelah belajar juga, ngapunten Ustadz Armanto, belajar juga, alhamdulillah ya ketemu juga gitu. Ya mungkin banyak sih cara-cara lain dan saya juga sedikit banyak melakukan yang disampaikan Ustadz Armanto tadi sangat membantu. Tapi mungkin seperti tugas itu ngapunten ya Ustadz Novi atau Ustadz Imam, nggak apa-apa ya. Karena sedih juga bukunya halus, bukunya nggak pernah kesentuh. Iya sedih gitu loh Ustadz. Itu aja. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan lagi terakhir. Ya, assalamualaikum Ustadz. Salam. Ya, saya dari Ibu Nurul, dari Ibunda Asmi Fatani kelas 7C. Gini Ustadz, selama pembelajaran daring ini kan mungkin anak-anak mengalami kejenuhan ya. Ini kalau saya rasakan dari anak saya, kadang setelah ada materi terus tugas itu biasanya sering ini buka seperti game. Kalau dia sudah selesai itu gamenya dibuka. Kadang kalau nggak gitu dia lihat YouTube. Itu pernah ketahuan saya gitu, loh Mas kok buka itu? Udah selesai kan tugasnya? Sudah Bu, aku bosen, aku pengen lihat ini biar gak jenuh katanya gitu. Itu sebaiknya saya gimana ya Ustadz? Kan pernah juga saya ini saya larang juga, ya jangan anak nanti ini aja kalau jenuh yuk keluar, saya gitu. Keluar capek Bu, saya pengen ini refreshing katanya gitu, biar gak ini otaknya biar nggak kaku katanya gitu. Ya sesekali sih Ustadz saya kasih gitu. Ini gimana Ustadz? Mungkin ada solusi dari Ustadz Amanto, mungkin dari apa yang saya lakukan tadi keliru atau tidak gitu Ustadz? Itu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama tadi itu persoalan tugas. Monggo Ustadz Imam untuk bisa menjawab. Ustadz Imam. Ya, Ustadz Novi. Terima kasih. Bunda Fitri. Kelas berapa Bunda anaknya? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Kelas dan berapa? Paling bahagia kalau dapat undangan ke sekolah. Undangan apa itu Bunda? Ya BTQ atau pemetaan Iya. paling happy kalau berangkat. Alhamdulillah. Begini Bunda Fitri dan ayahanda Bunda sekalian, memang sebenarnya begini, pandemi kemarin kita kan mengalami gejolak ekonomi yang luar biasa. Oleh sebab itu sekolah itu membatasi penggunaan aplikasi Zoom supaya itu tidak menjadi beban ekonomi orang tua. Kemudian kita menghilangkan pembelian berbagai macam buku ya, kecuali buku-buku tertentu saja yang kita wajibkan untuk beli, itu supaya untuk membebani beban ekonomi orang tua. Itu awalnya dulu seperti itu Bunda Fitri dan ayahanda Bunda sekalian. Kemudian dalam perjalanan terutama beberapa bulan yang lalu
ternyata kuota itu sudah bukan menjadi hambatan lagi karena orang tua di rumah sudah memasang IndiHome dan lain sebagainya untuk kuota internetnya. Jadi bahkan orang tua ini beberapa sudah mulai menginginkan pembelajaran daring ini lebih aktif lagi dan lebih banyak lagi gitu kuotanya gitu. Karena anak-anak ini ditengarai setelah mendapatkan materi dari gurunya itu nyantai-nyantai dan lain sebagainya. Kemudian kita rapat lagi, ngumpul lagi dengan teman-teman, guru dan lain sebagainya. Ayo berarti kita aktifkan lagi Zoom-nya. Zoom-nya semuanya wajib Zoom dan anak-anak pagi kita sapa dengan membaca ayat-ayat pilihan atau ayat-ayat ruqyah, murojaah dan zikir pagi. Nah, pada bulan berapa itu? Bulan yang 2 atau beberapa bulan yang lalu itu sekolah sudah mewajibkan anak-anak sudah harus standby. Ada yang 6:30 harus sudah standby murojaah pagi, ada yang jam 7 sudah standby. Itu tujuannya adalah satu untuk menertibkan anak-anak supaya bangun pagi, ya, supaya bangun lebih pagi dan bisa sholat subuh, ya, minimal sebelum matahari terbit itu sudah sholat subuh. Kami banyak mendapatkan keluhan anak-anak itu semenjak daring ini atau HP ini familiar dengan mereka sudah mulai tidurnya malam-malam, jam 12, jam 1, jam 2, dan lain sebagainya. Bahkan level kecintaan mereka yang dulunya dengan HP hanya level 2, sekarang sudah level 10. Yang dulunya kecintaan Al-Quran itu level 8, akhirnya turun ke level 2. Saya dan teman-teman itu sedih, menangis gitu ya, dalam hati maksudnya itu. Ya Allah, kenapa kok generasi kita seperti ini gitu ya. Akhirnya kita wajibkan anak-anak untuk kita sapa setiap pagi. Setelah murojaah, kita tanyakan kabarnya dan lain sebagainya. Tugasnya apa yang belum, siapa yang belum mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian di akhir-akhir ini kami mengundang ya, kata-katanya bukan menyuruh masuk ya. Kami mohon maaf untuk ayahanda atau bunda yang kurang berkenan apabila anak-anak kita undang ke sekolah karena kondisi seperti ini. Tapi alhamdulillah kabar terbaru Surabaya sudah zona oranye ya. Bahkan ada yang mengatakan sudah mulai zona kuning gitu ya. Kami mengundang anak-anak BTQ dan anak-anak kelas tahfidz. Kami batasi satu waktu, satu jam atau 1 jam setengah berisi sekitar 14-15 anak. Kemudian anaknya yang gelombang pertama pulang, datanglah gelombang lagi yang kedua, 14-15 anak. Ini mohon maaf ayahanda bunda, kalau bicara pembelajaran, insya Allah melalui daring itu selesai. Tapi kalau bicara pendidikan atau moral, tidak cukup diselesaikan dengan daring. Maka dari itu kami mohon kerelaannya, keikhlasannya untuk menghadiri undangan dari sekolah buat anak-anak hadir di sekolah. Kemudian untuk bahan referensi bacaan buku, insya Allah semester depan kita aktifkan kembali ya. Bahasa sekarang adalah bahasa dulu itu namanya LKS ya, lembar kerja siswa. Sekarang itu LKPD gitu ya Ustaz Nafi ya. Okay. Lembar kerja peserta didik. Insya Allah semua mapel insya Allah ada ya untuk lembar kerja peserta didik. Semoga dengan adanya LKPD itu anak-anak ada referensi untuk mau membaca dan referensi untuk mau mengerjakan. Begitu nggih Bunda Fitri nggih. Terima kasih Ustaz Nafi. Terima kasih Ustaz Imam. Nggih, sami-sami Bunda. Baik, terima kasih Ustaz Imam. Selanjutnya untuk Pak Amanto, cara mengatasi anak dalam kejenuhan belajar daring. Monggo Pak Amanto. Terima kasih Pak Novi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kuatkan komunikasi di antara anak sama orang tua. Itu kuncinya. Kalau anak itu bertanya, Bapak Ibu harus menyiapkan waktu. Jangan sampai Bapak Ibu yang ditanya sama anak tidak menjawab ataupun malas untuk menjawab. Pasti pertanyaan anak itu akan tanyakan pada orang lain. Sehingga kalau yang saya sering pasien yang datang di tempat saya saat ini adalah yang paling mahal adalah
orang tua yang mau mendengarkan anak bercerita. Orang tua yang mau mendengarkan anak-anak itu berkeluh kesah. Kenapa? Karena anak merasa tidak nyaman, karena orang tua pasti menghakimi, atau orang tua tidak mau dengarkan, atau orang tua merasa sibuk. Nah itu intinya, kalau yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, apalagi Ibu tadi, komunikasi sudah ada, ya win-win solution. Artinya ketika anak jenuh, ya sudah, maunya apa. Kalau memang itu butuh rekreasi, refreshing, ya sudah, disiapkan waktunya, diskusikan sama anak, kapan, di mana, ayo kita sama-sama yuk, gitu. Itu yang terpenting gitu loh. Terus kemudian anak habis belajar, terus kemudian aku tak mau lihat HP, apa YouTube atau apa, ya silakan, tapi harus ada batasan waktu. Sehingga seperti yang Ustadz Imam tadi, jangan sampai anak itu tidurnya jam 12 malam. Itu sudah di luar paling normal gitu. Kalau bisa ya jam 9, jam 10 itu sudah selesai. Kenapa? Karena nanti jam 3, jam 4 anak itu harus bangun sholat subuh gitu loh. Kalau itu dilakukan dengan baik, insya Allah anak tidak mengalami masalah dalam tubuhnya. Tetapi kalau sudah jam 12 malam baru tidur, terus jam 3 atau jam 4 bangun sholat subuh, apa yang terjadi? Pasti anak itu merasa dirinya lemas. Kenapa? Karena istirahatnya terkurangi. Jadi mudah-mudahan dengan cara tertib seperti yang dikatakan Ustadz Imam tadi ya, bahwa dengan sholat tertib waktu, mudah-mudahan anak itu juga akan tertib mengelola informasi yang diterima dari handphonenya. Termasuk komunikasi sama gurunya juga gitu dilakukan. Bapak Ibu tinggal tanya, terus kemudian cross check dengan gurunya. Dan saya harapkan guru-guru di 9 juga gitu bisa memberikan informasi kepada orang tua. Kalau ini sudah kuat, komunikasi ini sudah kuat, insya Allah percayalah anak-anak ini pasti nyaman dan happy. Anak-anak ini pasti akan berkembang dengan baik. Mudah-mudahan ya kita doakan bersama, secanggih-canggihnya teknologi pasti ada kelemahannya. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Maka dari itu kuatkan doa, semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang bisa mengendalikan diri dan bisa mengatasi masalahnya. Karena Bapak Ibu semuanya, kalau dulu belajar di sekolah bawa handphone dimarahi, sekarang anak-anak bawa handphone nggak boleh sekolah. Kan ini sudah terbalak-balik toh ini. Kasihan anak-anak ini. Sudah ada handphonenya tapi nggak boleh sekolah. Kalau dulu boleh sekolah nggak usah handphone. Kalau anak sekarang ditanya, kamu pengen sekolah masuk apa handphone? Pasti anak mengatakan, aku pengen sekolah. Sudahlah, insya Allah nanti kalau memang ini nanti pandemi sudah selesai, anak-anak kamu boleh sekolah besok, wah gemerutuk itu. Kenapa? Karena itu sudah hilang. Mereka merasa dirinya bukan manusia yang normal gitu loh. Kenapa? Nggak bisa ketemu teman, nggak bisa berinteraksi sama teman, nggak bisa komunikasi, nggak bisa bermain, semuanya hilang. Dan itulah yang menyebabkan anak-anak menjadi seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan nanti pandemi ini akan lebih segera berlalu dan anak-anak bisa ceria kembali, bisa senang kembali, bertemu sama teman-temannya, bersemu sama ustadz-ustadznya, bertemu sama guru-gurunya, pasti akan menjadi lebih bersemangat, lebih bergairah, dan dia pasti akan lebih happy. Jadi sekali lagi, beban anak yang sudah berat ini, tolong Bapak Ibu juga harus memahami, jangan dicurigai macam-macam anak-anak ini, kalau perlu dipeluk, dirangkul, karena anak SMP itu kecenderungannya memang dikatakan dewasa ya belum dewasa, dikatakan anak-anak yang tidak mau gitu. Jadi kalau mangga itu kayak kemampuh ya Bu ya. Makanya itu harus benar-benar jadi sahabat bagi anak-anak, bukan jadi musuh. Bapak Ibu jangan jadi musuh anak-anak. Kalau Bapak Ibu jadi musuh, anak itu mesti lari ke orang lain, apalagi di dunia maya. Waduh, namanya Mbak Maya itu luar biasa. Sehingga kalau Bapak Ibu dengar di SS ada anak usia SMP hilang, lu piye gitu loh. Ya itulah, jadi Bapak Ibu jadilah orang tua yang bijak, jadilah sahabat-sahabat bagi anak. Ketika anak mengalami keluhan, diskusikan. Kalau perlu, kalau pengen rekreasi, ayo bersama-sama. Tempatnya di mana, diskusikan sama anak. Karena anak kalau sudah mengeluh, itu berarti anak sudah sehat. Tetapi kalau anak sudah diam saja, tidak mengeluh, itu berbahaya. Mungkin tempatnya nanti di rumah sakit Siamenur. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau ada mengeluh, ada ide, silakan diskusikan sama orang tua. Mudah-mudahan dengan cara ini anak lebih terbuka pada Bapak Ibu semuanya. Itu ya. Terima kasih. Siap, Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Manto.
Ini sudah mulai gak fokus ini. Ustaz Novi boleh nambahkan ya, Ustaz? Ya, Ustaz Imam. Ya, ini begini ayahanda bunda, terutama yang kelas 7 ya, Muhammadiyah 9 setiap hari gurunya itu WFO ya. Jadi masuk semua ke sekolah. Bila mana ayahanda bunda mengalami kendala atau ada masalah dengan putra-putrinya peserta didik, ya monggo bisa sharing ya dengan kami ya, bisa menemui Ustadz Novi, bisa menemui kesiswaan atau bisa menemui wali kelas. Jangan diam saja ya, jangan dibatin saja ya, usahakan datang ke sekolah, menemui kami, menyampaikan. Jangan sampai nanti anaknya disekolahkan di Muhammadiyah 9, belum ada perkembangan sama sekali, tapi diam saja ya. Tolong ini menjadi tugas kita bersama. Bila mana anak-anak ada kendala terkait dengan akhlak maupun pembelajaran, monggo bisa sharing dengan kami di sekolah. Nonton Ustaz Novi. Oke, terima kasih Ustaz Imam. Saya menyimpulkan sedikit mengenai materi pada malam hari ini. Sudah hampir 1 jam setengah ini. Kesimpulan, sebelum saya menyampaikan kesimpulan, ini ada pesan dari Ustazah Edi. Tolong nanti Bapak Ibu semuanya ngisi kuesioner yang sudah di-share oleh wali kelas di grup masing-masing kelas. Jadi mohon untuk itu penting kok, untuk berbagai evaluasi bagi kami di sekolah. Baik, kesimpulannya pada malam hari ini, belajarlah menjadi sahabat bagi anak, menjaga komunikasi yang baik, dan jadilah sumber inspirasi bagi anak kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi musuh bagi anak-anak, karena itu bukan musuh kita, tapi itu lahir dari bapak, dari ibu masing-masing, bukan bapak ya, dari ibu. Mungkin itu dari kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.